Jadi langsung akses ke Kasat, Kasat langsung turun ke bawah, langsung turun disurvei, langsung dieksekusi. Mas Muhammad, selamat datang Pak Kapolres baru di Bojonegoro. Ya, terima kasih Mas. Ini sudah berapa lama ini di Bojonegoro ini? Bojonegoro tanggal 7 sekarang 28 ya sudah 21 hari Mas. Oh, 21 hari ya. Gimana kesan pertama nih? Kerasan? Alhamdulillah sangat kerasan ya warganya Kok cukup. kerasan ini? Paham nggak bahasa kerasan Pak Kapolres ini? Kerasan tuh maksudnya betah nggak Oh, gitu. betah. Oh, Pak Kapolres asli mana ini? Sumatera Barat saya, Padang, Sumatera Barat. Sumatera Barat, Iya. Padang. Jauh ya? Dengan transportasi sekarang ya Dekat dekat ya, gitu. jadi dekat ya. Iya. Walaupun kita mungkin berbeda pulau, tapi kita memandang langit yang sama. Iya. Puitis. Itu sekali langit Aduh. langit Indonesia. Iya. Oh, oke Pak Kapolres Muhammad. Ini namanya ini cukup sangat luar biasa ini. Kebetulan saya ini juga nama awalnya ada kata Muhammadnya ini Sama ya. sama. Iya. Tapi ini ternyata rezekinya berbeda ini Pak. Kapolres ini sosok polisi yang luar biasa dan sekarang Amin. menjadi Kapolres Alhamdulillah. Bojonegoro. Ini apa nih, Mas Muhammad nih, Pak Kapolres ini kesannya di Bojonegoro yang sudah baru 21 hari. Apa yang dibayangkan? Kesan pertama apa ini? eh Menurut saya sih Bojonegoro punya masyarakat yang sangat welcome ya dengan pendatang. Maksudnya saya kan bukan orang Sumatera ya, tapi saya masuk ke sini ya masyarakatnya cukup welcome dengan saya. Tidak melihat ini orang Sumatera, Oh ini orang tidak, mana tidak, gitu. sangat sangat kekeluargaan. Kebetulan saya kan sudah melaksanakan beberapa kegiatan ya, yang kita berusaha untuk dekat dengan masyarakat. Alhamdulillah penyambutannya luar biasa. Masa saking luar biasanya di satu tempat kegiatan itu kan kita ada vaksin, ada cangkruan, kemudian ada baksos. Itu malah di setiap tempat itu warganya antusias sampai kita ngajak dandim itu sampai kewalahan. Oh, Kewalahan maksudnya nyiapin makan, nyiapin apa. Maksud kami kan kita tidak mau formal, kita maunya dekat dengan masyarakat bukan bukan begitu ya, iya tapi harus mungkin formal, tapi budayanya sambil di sini kan iya, ada istilah makan bareng iya. begitu, Pak Kapolres. Padang. Kalau 21 hari ini sudah nikmati kuliner apa di Bojonegoro, Pak Kapolres? Ah, udah macam-macam ya, kulineran, ada bebeknya, Hmm, terus makanan-makanan kecil khas khas Bojonegoro Bojonegoro ada. ya. Nah, kalau Pak Kapolres dari Padang itu salah satu menu favorit saya sebenarnya, Pak Ah, Kapolres. nasi Padang ya. Nasi Padang. Kalau kita biasanya kalau keliling-keliling di mana-mana kalau jadi mahasiswa harga yang paling standar nasi Padang. Iya, ya hampir-hampir semua daerah ya standar ya. Standar ya, oh, nasi Padang. Jadi nggak ada anu ya Pak Kapolres perbedaan sok untuk makan bahwa kemarin habis dari Padang, sekarang di sini itu sayurnya kan agak-agak anu ini. Pedas biasanya Jawa Timuran, Pak Kapolres. Iya Mas, kebetulan kan saya memang sejak SMA masuk di Akpol, kemudian Tahun berapa Pak Kapolres? saya masuk Akpol dulu tahun 2000, kemudian 2003 lulus. Penempatan pertama saya di Polda Jawa Barat. Oh, Polda Jawa Barat saya pertama kali didinaskan di Polres Subang, kemudian pindah ke Polresta Bandung Tengah. Dulu kalau sekarang udah nggak ada Polresta Bandung Tengah, adanya sekarang Polrestabes Bandung. hmm. Sampai 2009, kemudian saya sekolah di Jakarta. Di Jakarta sekarang iya, terus di Jakarta. ya, di PT IK selama setahun kurang. 2010 saya di bulan Februari itu saya ditempatkan di Polda Jambi, kurang lebih 1 tahun setengah ya. Polda Jambi saya ada pernah dinas di Polresta Jambinya sama di Polres Muaro Jambi. Setelah dari Jambi saya dipercayakan oleh organisasi, ditarik ke Mabes Polri. Kebetulan waktu itu kami mendampingi pimpinan kita, Pak Kapolri zamannya Pak Timur Pradopo, Oh, Pak Timur Pak Jenderal Pradopo. Timur Pradopo, kurang lebih hampir 2 tahun. Kemudian setelah dari Spri Kapolri kami ditempatkan di Polda Jawa Barat kembali. Eh,
Di Jawa Barat lah kami di tahun 2017 kami ikutin Sespim. Sespimen, setelah selesai Sespimen kemudian kami ditempatkan di SSDM Mabes Polri. Kebetulan kami di SSDM di bagian penerimaan anggota Polri di Bakdiapes itu, bagian penerimaan baik dari Tamtama, Bintara, Akpol dan SPSS. Maka ini yang kami sangat concern, kebetulan atensi pimpinan Pak Kapolri, Pak Asisten juga, Pak SSDM, rekrutmen yang berkaitan dengan santri, habis Quran, itu atensi-atensi beliau untuk diperbanyak rekrutmennya melalui program jalur rekrutmen proaktif. Oh, berarti sekarang ada kebijakan bahwa santri itu tidak minder bahwa santri itu hanya menjadi kiai saja ya. Berarti Tidak. santri itu juga bisa berkesempatan sangat luas untuk menjadi seorang perwira. Oh iya, bisa. Contoh salah satu ya Kapolres Gresik ya, Pak AKBP Aziz itu, beliau santri. Dulu Pak waktu Muhammad ini tentunya juga santri ya, karena namanya ini juga wah, namanya kalau sangat luar biasa. iya. Kok bisa dinamakan cerita Pak Muhammad itu diberi nama itu karena doa yang sangat luar biasa atau bagaimana Pak Iya, Kapolres? itu Muhammad ya doa dari orang tua ya, karena kebetulan di keluarga saya sendiri memang keluarga-keluarga kakak-kakak juga namanya ada yang namakan Ridwan, malaikat penjaga surga, Surga. ada Ismail. Oh, ada malaikat Iya, juga. iya. Jadi nama-nama Malaikat ya. malaikat, Termasuk namanya Pak Kapolres ini. ya itu orang tua ya Nabi yang ya doa mencontoh dari, suri teladan ya begitu ya. amin insya Allah. Amin, amin. Amanah begitu ya Ya, Pak amin orang Kapolres. tua. Jadi sekarang kebijakannya Polri juga sangat memberikan kesempatan yang sangat anu ya, luar biasa kepada para santri-santri yang ada di negara kita ya. Iya, selain santri juga termasuk ke agama lain juga dari pendeta, kemudian dari Hindu juga ada. Jadi ada rekrutmen gitu. Apa kira-kira visinya ini Pak Kapolres membuka ruang kepada para anu ini? Ini ya karena kita kan negara kita ini memang beragam ya, sehingga Polri kan sebagai organisasi yang besar yang kita anggotanya pasti terdiri dari bermacam-macam suku, agama dan budaya tadi sehingga kan kita dalam pelaksanaan tugas pasti butuh siraman rohani, butuh bimbingan baik ke internal maupun ke eksternal ke masyarakat kita. Jadi kalau anggotanya paham dengan misalnya hafiz Quran, santri yang biasa memberikan ceramah agama, nanti kan bisa dimanfaatkan digunakan oleh Polri untuk pendekatan ke masyarakat kita untuk memberikan ceramah-ceramah kamtipmas yang disisip dengan pemberian ceramah-ceramah agama sehingga kan lebih kulturnya lebih mudah diterima oleh masyarakat kita. Oleh masyarakat ya. Begitu juga dengan agama lain, jadi bisa cepat bersosialisasi, Beradaptasi gitu ya. ya. Jadi bagian daripada komitmen Polri untuk tetap menjadi mitra Iya. masyarakat dalam keamanan ketertiban Iya. dengan masyarakat yang multi kultur, Iya. multi agama. Betul, Jadi betul, lebih Mas. lebih anu ya, lebih bisa fleksibel, lebih bisa harmonis begitu ya. Betul. Kembali ke Bojonegoro ini Pak Kapolres. Iya. Sudah 21 hari. Ini kira-kira selama menjabat di Bojonegoro ini, kalau dulu saya mengamati beberapa Kapolres yang terdahulu itu punya jargon. Kayak ada dulu Boba, Bojonegoro Bahagia, terus ada Astuti begitu. Kalau Pak Kapolres sendiri sekarang ini apa? Kelihatannya kemarin saya sering baca berita Pak Kapolres ini bikin program Matur Pak Kapolres. Apakah itu memang programnya atau seperti apa Pak Kapolres? Betul Mas. Jadi saya di Bojonegoro sudah 21 hari kita udah berkomunikasi dengan staf kita, mengumpulkan data, di mana kita juga melaksanakan apa yang menjadi garis atensi dari pimpinan kita, program prioritasnya Pak Kapolri. Makanya kalau tagline kami sih lebih menginikan, mengadopsi apa yang menjadi target pimpinan kita. Presisi itu ya. Jadi kami bikinnya Bojonegoro Presisi. Bojonegoro Presisi. Program-programnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa pimpinan Polri mulai dari level
Kapolres, Kapolsek sampai tingkat bawah itu harus dekat dengan masyarakatnya. Jangan ada sekat, jangan ada jarak. Sehingga permasalahan sekecil apapun yang terjadi di masyarakat, Polri itu bisa lebih tahu lebih dulu dan bisa dari awal tuh sudah dalam istilah kepolisiannya melaksanakan kegiatan-kegiatan preemptif preventif, kegiatan pencegahan. Salah satu program kami itu adalah Matur Pak Kapolres. Matur Pak Kapolres. Jadi Matur Pak Kapolres ini didasarkan oleh arahan Pak Kapolri bahwa biar masyarakat itu bisa langsung komunikasi, akses langsung ke. Medianya apa itu Pak Kapolres? Kita menggunakan media kan WhatsApp. WhatsApp. Jadi kami tidak menggunakan aplikasi. Kenapa demikian? Kami berpikir bahwa masyarakat kita Masih dari banyak yang belum ya. ya dari data statistik kan kita kan lihat kapasitas berapa yang memiliki handphone, kemampuan untuk tingkat pendidikan, ya kan perlu kita sesuaikan sehingga biar program itu betul-betul nyampe ke masyarakat kita. Alhamdulillah responnya cukup baik sampai sekarang, cukup banyak sekali laporan yang masuk. Ada yang laporan memberikan informasi, ada memberikan laporan terkait pengaduan, baik itu pengaduan terkait kayak kemarin kita ada pengaduan terkait ada pohon di jalan yang sudah mengganggu, gitu ya. kemudian masuk ke kami ya ke saya, kemudian dari saya kita langsung teruskan ke Kasat Lantas, kemudian Kasat Lantas berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidupnya Kabupaten Bojonegoro, sudah langsung disurvei dan langsung dieksekusi. Ya. Ini jadi berarti praktek baik untuk kolaborasi. Iya, kita segera jadi tidak perlu masyarakat menggunakan prosedur-prosedur yang berbelit-belit. Jadi langsung akses ke kasat, kasat langsung turun ke bawah, langsung turun disurvei, langsung dieksekusi. Jadi apa yang disampaikan masyarakat itu kami berharap bisa secepatnya dicarikan solusi sehingga masyarakat terayomi, telayani. Gitu. Tidak ada bahasa lagi bahwa susah untuk melaporkan, memberitahukan, karena beberapa menjadi isu penting dari Pak Kapolri kelihatannya bahwa Polres ini jangan sampai ada orang yang melapor tidak ditindaklanjuti kan? Iya, itu salah satu yang kita antisipasi jangan sampai warga kita lapor terus berbulan-bulan tidak ada tanggapan. Makanya kita berusaha begitu lapor kalau terkait dengan kaitan dengan pidana nanti kita akan langsung ke Kasat Serse, Kasat Reskrim, dari Reskrim nanti akan langsung telepon warganya yang laporan menanyakan permasalahan seperti apa. Nanti detailnya seperti apa, apabila memang dibutuhkan nanti anggota akan langsung turun ke lokasi warga yang melaporkan. 24 jam Pak Kapolres? 24 jam kita siapkan, selain kami saya juga dibantu oleh beberapa tim yang bergerak untuk membantu pelayanan ini. Luar biasa, Matur Pak Kapolres. Sederhana, simple tetapi taktis dan sangat strategis. Langsung alhamdulillah. Jadi tidak hanya itu juga kita menjalankan kegiatannya Pak Kapolda yang masalah Jumat Berkah. Jadi kita ada program juga di Polres itu adalah program setiap hari bersedekah. Jadi kita tidak menargetkan. Jadi sebelum apel kita anggota membacakan Asmaul Husna. Setelah itu nanti jalankan kencelengan buat sumbangan. Terserah berapapun mereka nggak masalah nanti. Berbagi begitu ya. Jadi setiap anggota Bojonegoro berbagi lah. Jadi kemudian nanti dihitung langsung diumum nilai segini. Nanti setiap hari atau setiap hari? Setiap hari Pak Kapolres. Setiap hari sebelum apel anggota ya silakan yang mau ngasih 1.000 atau berapa ya silakan. Kita nggak lihat nilai, yang penting adalah keikhlasan kita untuk paling tidak untuk berpartisipasi merasakan untuk warga masyarakat kita yang mungkin butuh bantuan kita walaupun tidak maksimal ya. Tapi kita berupaya, ada upaya kita untuk ke arah sana sehingga di Matur Pak Kapolres juga ada laporan dari warga, sudah banyak laporan yang masuk. Pak, ini ada warga kita yang orang tuanya dua-duanya udah almarhum, kemudian neneknya juga udah sakit-sakitan, tidak punya kerja. Rumah ini begitu masuk laporan kita langsung komunikasikan, kemudian nanti diverifikasi oleh Babin Kaptikmas, dicek benar laporannya benar, bukan laporan bohong. Nanti langsung kita kayak kemarin sudah langsung kita laksanakan, kita berikan bantuan. Kemarin juga kita bareng-bareng dengan TNI, Pak Dandim juga ikut. Kemarin di Kecamatan Temayang ini dengan Pak Dandim kita datangin orang tua yang punya anak 3 orang yang tinggalnya ya maksud kami ya masih kurang ini ya di mana anaknya 3 ini udah dewasa semua, cuma
ada keterbelakangan sehingga tinggalnya kayak di dalam tempat tinggal beliau ada peliharaan sapi gitu. Jadi kita ke sana dengan Pak Dandim juga ya, kita sepakat dengan Pak Dandim ya, pokoknya kami di sini TNI Polri hadir ini adalah untuk masyarakat, kepentingan masyarakat Bojonegoro yang terbaik buat masyarakat. Kita akan berusaha memberikan. Hal ini kami lakukan juga untuk menggugah tidak hanya semata-mata kita juga menggugah warga masyarakat Bojonegoro yang lain yang mungkin punya rezeki lebih, punya skill yang lebih, bisa dimanfaatkan lah, disisihkan sedikit untuk membantu saudara-saudara kita yang mungkin Luar biasa Pak Kapolres ini. Jadi selain untuk bagaimana menjaga ketertiban, keamanan, tetapi juga menjadi pelopor bagi untuk berbagi dengan yang lain. iya. Dan dimulai dari organisasinya dulu. Dari kita sendiri, kita harus menjadikan contoh. Jadi kita tidak asal ngomong, tapi kita sendiri tidak melaksanakan. Tidak melaksanakan ya. Luar biasa ini Pak Kapolres. Dan 21 hari sudah keliling, karena Bojonegoro sangat luas itu Pak Kapolres. Iya. Belum, sudah berkeliling ke 28 kecamatan ini. 28 kecamatan belum. Cuma ya. kami sudah hampir semua Forkopimda, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, organisasi agama ya, baik NU, Muhammadiyah, FKUB, hampir semua kami sudah ketemu, kami datangin, terus ada yang datang ke kantor. Ya alhamdulillah responnya masyarakat kita, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda cukup antusias. Masa kami dengan Dandim sampai waduh ini betul-betul sambutan yang luar biasa. Jadi saking membagi Waktunya langkah ke sana ini cukup ini, tapi kami senang ya walaupun itu capeknya itu terobati dengan sambutan yang luar biasa. dan yang luar biasa. Apalagi sekarang kami ada program cangkruan Kamtibmas Presisi. Itu keliling ke desa-desa begitu? Iya, jadi kami buat program itu bersama dengan TNI. Jadi kalau di tingkat kabupatennya, saya dengan Pak Dandim itu datang ke kecamatan atau di desa, nanti dikumpulkan tokoh agama, tokoh masyarakat desanya. Nanti di sana kita diskusi belanja masalah. Apa sih yang menjadi masalah sosial budaya hukum yang ada di desa itu, di kecamatan itu. Kemudian kita juga menyampaikan update situasi Kamtibmas. Mungkin dalam seminggu terakhir, ada minggu apa isu begitu ya, nasional, isunya terus apa? di kabupaten ini lagi rawan apa, misalnya kasus apa yang lagi tren, apa yang harus dilakukan untuk mencegah. Itu yang sedang kami lakukan. Alhamdulillah kami sudah jalan dengan 2 kecamatan. Jadi 1 minggu itu 1 kecamatan. Cuma polsek-polsek lain juga melaksanakan. Jadi serentak semua, tidak hanya Kapolresnya aja, Kapolsek juga jalan. Kapolsek levelnya mungkin dia lebih mengumpulkan, ya mungkin kalau kita 1 kecamatan rata-rata kan ada di 20-25 desa. Biasanya Polsek hanya mengumpulkan paling 5 desa. Kalau kita memang lebih banyak memang. Ya alhamdulillah, termasuk kita juga fokus target vaksinasi dari pemerintah, vaksin anak. Alhamdulillah kita Bojonegoro vaksin satunya untuk anak sudah 80% ya. Kita targetkan mungkin sebelum selesai Januari ini udah bisa 100% untuk anak. Top ini luar biasa Pak Kapolres. Ini karakternya sudah budayanya santri. Siap. Karena memang Bojonegoro ini kebetulan juga banyak pesantrennya. Iya, banyak. Dan organisasi keagamanya juga FKUMB-nya juga luar biasa begitu. Jadi sangat pas sekali, dan ini penting buat masyarakat Bojonegoro khususnya yang santri untuk jangan minder kepada para polisi begitu. Kadang juga malah sekarang mindernya lihat satpam karena seragamnya hampir sama. Minder kadang masyarakat sering banyak diskusi, oh ternyata seragamnya hampir sama begitu Pak Kapolres. Tapi ketika dalam matur Pak Kapolres itu para jombloan juga ada yang sambat dereng Pak Kapolres. Ya, pasti, ada yang iseng-iseng ada ya mungkin pasti ya. ada ya yang iseng ada, tapi kita tetap namanya kita pelayanan Begitu biasa, harus dianukan. Kita sudah sampaikan ke anggota, saya pribadi juga ya, kita sebagai pelayan ya bersikaplah seperti pelayan. Mungkin juga Pak Kapolres, karena kita juga hari ini juga lagi dampingi produk-produk UMKM, nanti boleh dong disinergikan
program-program Kapolres untuk mendukung UMKM lokal untuk Boleh, bangkit. boleh, Mas. Bangkit ya. Apalagi Pak Kapolres tadi sempat menceritakan bahwa istrinya Pak Kapolres juga punya jaringan yang luas di luar negeri nih. Nanti mungkin produk-produknya mungkin barangkali bisa kolaborasi dan sebagainya ya. Iya Mas, insya Allah nanti ke depan kita bergerak demikian. Memang kita juga rencana Bojonegoro kita berusaha mungkin ya coba membangkitkan UMKM kami yang bisa digerakkan. Mungkin kemarin sih sempat kita data-data adalah masalah penjahit ya. Penjahit sudah ada beberapa tempat yang didatakan. Nanti kita tunggu datangkan ini dari luar untuk melakukan pembinaan terkait dengan pemasaran apa semua. Ya mudah-mudahan ke Sinau depan, bareng kita ya, Pak Kapolres ya, nanti. nanti kita bisa Bareng-bareng. saling komunikasi. Terima kasih Pak Siap, Kapolres Mas. Siap, Mas. Muhammad Siap. atas kedatangannya di sini. Semoga kita bisa kolaborasi Amin, ke amin. depannya yang jauh lebih konkret, bisa Insya Allah. memberikan manfaat bagi masyarakat Bojonegoro khususnya. Amin, amin. Mohon doa dan dukungannya terus, Mas. Terima Insya kasih. Allah. Ya.